zaman sekarang ya, kalau dulu saya mau ngopi itu cuma ada Starbucks ya, sama Coffee Bean ya. Sekarang kalau Bapak Ibu ngopi ada apa aja? Ada apa? Ada apa? Ada? Kopi kenangan. Ada apa lagi? Ore apa? Fore ya, Fore Coffee. Ada apa lagi? Jiwa apa lagi? Dan banyak 10 Nomoro ya, Nomoro Coffee, dan banyak 20-30 merek yang lain. Itu semua merek Indo. Jadi untuk pertama kalinya Bapak Ibu ya, sepanjang sejarah Indonesia, di 5 tahun terakhir ini kita jadi raja di negeri sendiri. Kita jadi apa? Coba Bapak Ibu bayangin ya, fashion. Dulu cuma kita tahu apa? Fashionnya merek-merek kalau di mall itu ya merek-merek internasional semua. Tapi sekarang skincare ya. Nah ini kalau yang ibu-ibu ya, yang JJ, yang ibu-ibu ya, yang noni-noni. Kalau dulu ngertinya merek luar semua. Kalau sekarang ada merek lokal banyak sekali. Bahkan banyak tutup ya, merek internasional ya. Revlon tutup ya. Jadi untuk pertama kalinya kita di Indonesia 5 tahun terakhir kita jadi raja di negeri sendiri Bapak Ibu. Gara-gara apa? Digital marketing Bapak Ibu. Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara digital marketing muncul era baru Bapak Ibu yang namanya startup Bapak Ibu. Nah, jadi itulah hari ini kita belajar gimana caranya kita pengen bisa buka startup sendiri Bapak Ibu. Siapa di sini yang pengen buka startup sendiri Bapak Ibu? Angkat tangannya. Nah, ya. Bikin startup sendiri Bapak Ibu. Ya. Karena zaman sekarang bikin bisnis itu modelnya sangat rendah Bapak Ibu. Kalau kita definisi ya startup itu kalau menurut Kemeristek Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau di Indonesia kan itu singkatannya PPBT Bapak Ibu ya. BT Bapak Ibu ya. Perusahaan pemula basis teknologi Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat definisi menurut Investopedia itu perusahaan rintisan Bapak Ibu ya. Startup ya, perusahaan rintisan. Didirikan oleh atau berapa orang untuk mengembangkan produk dari sesuai dengan. Nah, kata kuncinya ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu perhatikan ini ya. Startup itu kata kuncinya yang pertama adalah yang pertama apa Bapak Ibu? Saya nggak dengar yang pertama apa Bapak Ibu? Saya nggak dengar yang pertama apa Bapak Ibu? Rintisan. Yang kedua adalah satu atau beberapa orang. Yang ketiga punya produk atau layanan ya. Dan yang keempat adalah sesuai target market. Ini penting Bapak Ibu ya. Kalau nggak sesuai target market iklannya Bapak Ibu boncos. Iklannya Bapak Ibu. Itulah kenapa ini definisinya udah include semua Bapak Ibu ya. Kita startup ya, foundernya ada 1 atau 2 orang, 1 sendirian boleh no problem ya. Atau sama teman-teman yang lain ya. Punya produk atau jasa unik Bapak Ibu ya. Produk atau jasa, jangan produk jasa yang orang lain punya ya, yang umum punya, tapi unik sesuai dengan target market. Itulah artinya startup Bapak Ibu ya. Bahkan Bill Gates sendiri bilang Bapak Ibu, kalau bisnis kamu nggak ada di internet, berarti bisnis kamu akan out of business Bapak Ibu. Out of business itu artinya apa? Bangkrut Bapak Ibu. Nah ini ya. Jadi kalau startup, kalau Bapak Ibu yang pengen punya startup ya, Bapak Ibu pertama kali harus ini, rumusnya ini ya, memecahkan yang namanya problem Bapak Ibu ya. Tim saya sudah ngaturin Bapak Ibu, kira-kira problem di seluruh Indonesia ini kira-kira apa aja sih? Nah ini Bapak Ibu ya, dari atas sampai bawah Bapak Ibu. Sekarang kita coba ya, main tebak-tebakan Bapak Ibu ya, kira-kira startup seperti ini itu memecahkan problem Bapak Ibu ya. Pertama dari Tanihub dulu Bapak Ibu. Kira-kira apa problem yang dipecahkan Tanihub? Apa? Pertanian ya. Nah, dia di sini ada sektor pertanian. Lalu nih Gojek, kira-kira apa Gojek? Kenapa? Lapangan pekerjaan. Apa lagi? Transportasi ya. Apa lagi? Di sini nggak ada transportasi ya? Waduh. Apa lagi? Problem apa? Ya, pemerataan pendapatan Bapak Ibu ya. Nah, ruang guru. Kalau ruang guru gampang ya, pendidikan ya, langsung ya, dapat ya, pendidikan. Nah, Bukalapak, UMKM ya, jelas sama. Pemerataan pendapatan ya. Tokopedia sekarang udah gabung ya, Goto namanya ya. Apa kira-kira? Sama, lapangan pekerjaan sama. UMKM sama, ini ya pemerataan pendapatan ya. Kalau Bibit
pemerataan pendapatan ya. Nah, jadi studi kasusnya ini Bapak Ibu. Jadi ketika saya bikin startup Bapak Ibu, saya pikir ya, kira-kira problemnya orang itu apa sih? Nah, kira-kira problemnya apa? Orang itu apa? Ketika saya keliling kemana-mana, banyak orang yang perlu belajar digital marketing Bapak Ibu. Itulah kenapa saya bikin yang namanya brand.co.id. Ini startup Bapak Ibu ya. SurabayaBranding.com ya, Digipreneur ya, Trenbis.com. Ini startup tujuannya untuk bantu orang-orang supaya belajar digital marketing. Jadi problemnya dulu harus tahu, baru bikin startupnya Bapak Ibu untuk solve problem itu Bapak Ibu. Nah ya, bisa Bapak Ibu? Bisa? Tahu Bapak Ibu? Jadi startup kalau bikin startup pertama harus apa? Harus memecahkan masalah Bapak Ibu. Nah itu yang pertama kali ya. Nah, bukan modal ya, pertama kali itu. Setelah punya problem baru kita cari modal. Nah, siapa yang di sini mau saya ajari cara cari modal untuk startup? Silakan lambaikan tangan ke atas, awe bilang saya. Siapa yang mau? Di sini saya kasih tahu caranya untuk dapat modal ya, untuk startup Bapak Ibu ya. Kalau banyak yang angkat tangan ya, nah awe kita buka Bapak Ibu ya sesi ini ya. Oke, nah. Jadi sumber modal pertama IMF Bapak Ibu. Siapa IMF? Ada yang tahu IMF? Ini ada modal-modal tipe-tipe yang lain Bapak Ibu. Yang pertama IMF Bapak Ibu. Ada yang tahu IMF? Yang tahu IMF saya kasih buku saya. Nah, ada yang tahu singkatannya IMF? Ada yang tahu singkatannya IMF? Ya, silakan Bu. International Monetary Fund. Oh, itu IMF versi dunia ya. Kalau ini IMF versi saya. Nah, silakan Pak. Istri mertua sama family, betul Pak. Dengan Bapak siapa? Eden ya, betul ya Pak Min. Tepuk tangan buat Pak Min. IMF versi Pak Roy apa? Yang pertama istri, yang kedua, yang ketiga family Bapak Ibu. Nah itu IMF ya, dana darurat kita bisa minta IMF Bapak Ibu ya. Nah kalau belum punya istri bisa minta apa? Pasangannya, pacar ya. Kita bikin startup yuk bareng-bareng 50-50 ya. Atau saya jalanin, kamu bapak kamu kan kaya ya, yuk kamu yang modalin. Nah, ya. Atau mertua ya, family ya. Ya no problem Bapak Ibu. Yang namanya entrepreneur itu harus jalan dulu mikirnya apa Bapak Ibu? Jalan dulu mikir belakangan Bapak Ibu ya. Toh bikin startup itu modalnya kecil Bapak Ibu. Bikin startup modalnya kecil Bapak Ibu ya. Why not ya, cuma berapa juta bisa langsung bikin. Yang penting ada dulu, ada dulu. Nah ya, ini IMF Bapak Ibu ya. Nah ini saya kasih Bapak Ibu ya video materi bisnis saya. Itu saya ngajar di mana-mana, itu sudah direkami sama tim ya. Bapak Ibu kalau mau download for free saya bagikan secara gratis ya buat teman-teman ya. Ini Bapak Ibu bisa buka aja di sini ya. topmotivatorbusiness.com ya. Nah, ini saya kasihkan for free semua buat Bapak Ibu ya. Yang kedua Pak, bootstrapping. Yang kedua Pak, saya nggak dengar. Yang kedua Pak, saya nggak dengar Bapak Ibu. Yang kedua Pak, bootstrapping ya. Ada yang tahu nggak artinya apa bootstrapping? Ada yang tahu nggak artinya apa bootstrapping? Wah, ini cepet-cepetan ngetik ya di Google ya. Saya lihat banyak yang sudah mulai buka di ini ya, buka di Google ya. Ada yang tahu bootstrapping artinya apa? Yang tahu silakan maju ya. Nah, kenapa maju duluan? Karena yang tahu maju duluan, saya kasih buku saya Bapak Ibu ya. Di sini saya bawa berapa buku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau satu buku 100.000 aja Bapak Ibu ya. Kalau misalnya satu buku 100.000 aja, berarti hari ini saya bagi-bagi duit berapa Bapak Ibu? 1 juta Bapak Ibu. Ada yang mau 1 juta Bapak Ibu? Mau ya, mau semua ya. Nah, ada yang tahu bootstrapping? Saya kasih buku saya Bapak Ibu ya. Tapi maju pertama kali ya, yang kedua nggak dapat Bapak Ibu ya. Silakan. Oke, tepuk tangan buat Bapak Gavin ya. Silakan. Nama, lalu juga kota dari mana, bisnisnya apa ya. Kalau belum punya bisnis, pengennya bisnis apa ya. Oke, silakan. Selamat siang Pak Roy dan semuanya. Perkenalkan nama saya Gavin. Sekarang saya berumur 20 tahun. Saya sekarang berumur 20 tahun. Saya sekarang bekerja di salah satu hotel
bintang di Surabaya. Saya sebagai resepsionis. Untuk bidang usaha, jujur saya masih bimbang untuk mau usaha seperti apa. Cuman untuk melihat target yang sekarang, mostly sekarang people suka yang namanya bidang makanan sih, terutama F&B gitu. Ya, hampir seperti itu. Oke. Terus jawabannya apa, Bu Skepi? Untuk jawabannya sendiri, pengembangan usaha yang faktor utamanya dari internal. Kenapa? Pengembangan usaha yang faktor utamanya dari internal. Kalau misalnya saya bukunya saya ambil lagi, ayo. Apa Bu Skepi? Kira-kira. Ayo coba, atau saya kasih kesempatan. Mau searching dulu juga boleh, saya kasih kesempatan. Ayo, Bu Skepi apa kira-kira? Strategi pengembangan usaha yang mana sang pendiri atau pemilik dari usaha tersebut memilih untuk menggunakan kekuatan internalnya. Modalnya dari internal. Oke, tepuk tangan buat Bapak Gavin. Silakan, terima kasih Pak. Nah.